Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, tidak lupa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah diberikan kepada kita. Atasnya kita semua di sini bisa berkumpul dalam rangka menghadiri pertemuan mingguan komunikasi pemasaran. Kemudian kepada baginda Rasulullah yang telah membangkit dari alam yang gelap gulita, kali yang terang benderang. Kemudian kepada teman-teman saya sekalian yang telah menghadiri pertemuan mingguan hari ini dalam rangka mendatangi komunikasi pemasaran. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman sekalian, judul yang kami angkat pada hari ini adalah komunikasi pemasaran level masa. Adapun anggotanya adalah Muhammad Nur Ashari Ramadan dengan NIM 0652 0200 047. Kemudian Saudara Dandi Dwi Cahya Abdurrahim 0652 0200 068. Kemudian Saudara Umar Kati Supriyadi 0652 0200 044. Kemudian saya sendiri Abdul Hakam 0652 0200 023. Selanjutnya yang terakhir Saudara Nur Wahyu Ilahi dengan NIM 0652 0200 027. Langsung saja. Pertama, prinsip komunikasi pemasaran level masa. Jauh sebelum proses produksi, seharusnya sasaran produk yang menjadi konsumen sudah ditetapkan melalui pemasaran yang matang. Jadi sebelum kita memasarkan produk yang telah kita produksi, sebelumnya kita harus mengetahui di mana sasaran konsumen yang akan kita tuju, sehingga produksi produk yang telah kita produksi tidak tersia-siakan dan dapat terjual dengan baik dan lebih efisien lagi. Kemudian, taksonomi komunikasi. Komunikasi pemasaran, taksonomi komunikasi pemasaran. Relasi antara komunikasi dan pemasaran membentuk sebuah taksonomi atau pengelompokan, semacam sebuah organ yang dapat digambarkan alur logikanya, seperti gambar sebuah pohon. Sebagaimana sebuah pohon yang akan terlihat jelas akarnya, batangnya, daunnya, buahnya, dan bunganya. Di dalam komunikasi dan pemasaran, jika dilakukan secara bersamaan, maka akan terlihat jelas bagaimana cara memasarkannya, bagaimana produknya, bagaimana caranya kita akan mempromosikannya, hubungannya dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Dan beberapa hal yang telah terkelompokkan karena relasi komunikasi dan pemasaran tersebut akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Kemudian saya serahkan kepada Saudara Wahyu Ilahi. Silakan, Saudara. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian B, sub pertama aspek produk dan sub kedua yakni aspek harga. Nah, di aspek produk tentu kemasan adalah pemegang peran penting dalam pemasaran. Nah, saya ambil contoh Coca-Cola, bagaimana Coca-Cola memasarkan dirinya sendiri tanpa mencari brand atau mengiklankan di mana-mana. Nah, Coca-Cola pada saat itu dia membrand dirinya dengan memberi nama-nama orang di dalam kemasannya. Contoh nama Wahyu. Nah, ketika itu orang-orang lantas memfoto dirinya bersama Coca-Cola. Tanpa kita sadari, Coca-Cola tersebut telah membrand dirinya sendiri. Itulah ilmu yang sangat bagus yang diterapkan oleh Coca-Cola. Jadi, kemasan adalah pemegang peran penting dalam pemasaran. Contohnya seperti Coca-Cola. Nah, ada yang kedua, aspek harga. Nah, aspek harga ini meliputi strategi menentukan harga antara lain, yakni ada 5, ada harga premium, harga ekonomis, harga penetrasi harga, strategi skimming, dan harga pelengkap. Nah, teman-teman, kalau kita pahami bahwa harga ekonomis itu sebuah harga yang minim, sedangkan harga premium harga yang tinggi, harga pelengkap cuman harga yang bisa melengkapi nantinya aspek harga. Nah, mungkin itu dari saya. Sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih, Saudara Wahyu Ilahi. Kemudian kita akan melangkah pada pemateri selanjutnya yang akan dibawakan langsung oleh Saudara Dandi. Terima kasih atas kesempatan
Pertanyaan saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Saudara Berwailahi. Yang ketiga adalah aspek tempat atau place. Strategi tempat untuk memasarkan produk bukanlah perkara mudah, sebab bila kita salah meletakkan produk di tempat yang salah, maka mustahil akan meraup pembelian. Secara umum, prinsip menentukan tempat pemasaran antara lain, yang pertama adalah tingkat kepadatan penduduk di sekitar lokasi. Yang kedua, besar pendapatan di sekitar lokasi. Yang ketiga, memperhatikan tingkat kepadatan kendaraan yang melewati tempat penjualan. Yang keempat, banyak usaha yang ada di sekitar. Yang kelima, sesuaikan dengan lokasi yang dipilih. Yang keenam, pilih tempat usaha yang tingkat kompetisinya rendah. Yang kelima itu adalah promosi. Secara sederhana, iklan didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat satu media. Cara membedakan promosi dengan iklan menurut Ghazali pada tahun 1992 dapat ditinjau dari fungsi sasarannya. Promosi adalah memiliki sasaran merangsang pembelian di tempat, sedangkan iklan mempunyai sasaran mengubah jalan pikiran konsumen untuk membeli. Yang kelima adalah sales promotion. Kegiatan iklan dalam konteks ini bisa disebut promosi penjualan karena tujuannya jangka pendek untuk mendongkrak omset penjualan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penyampaian materi dari Saudara Dandi Cahya Abdurrahim. Kemudian selanjutnya akan dibawakan oleh pemateri selanjutnya kepada Saudara Umar Khatib Supriyadi. Silakan. Beradaptasi dengan berbagai platform. Hubungan masyarakat yaitu berhubungan dengan bauran promosi di mana public relation diposisikan sebagai bagian untuk memperkuat divisi pemasaran. Fungsi kegiatan kehumasan untuk keberhasilan marketing. Yang pertama, membuat perusahaan melalui kegiatan periklanan. Yang kedua, melalui kegiatan pemasaran langsung. Yang ketiga, melakukan kegiatan penjualan pribadi atau personal selling. Yang keempat, membantu kegiatan pemasaran. Publisitas yaitu penyebar luasan informasi perusahaan atau organisasi kepada publik, baik dalam bentuk berita, produk baru, rencana kegiatan, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan menjaga citra positif untuk meningkatkan penjualan. Publisitas dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, mengadakan kegiatan. Yang kedua, membuat berita kreatif yang berhubungan dengan produk. Pihak korporasi harus kreatif dalam memodifikasi acara tersebut sehingga menarik perhatian awak media. Ada beberapa nilai berita yang dapat dikreasi untuk menciptakan publisitas baru. Yang pertama, magnitude. Yang kedua, signifikan. Yang ketiga, proximity. Yang keempat, prominence. Yang kelima, konflik. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Saudara Umar Khatib yang telah membawakan materi dengan sangat baik. Kemudian saya lanjut kepada Saudara Muhammad Nur Asai Ramadan untuk membawakan materi terakhir. Kepada Saudara kami persilakan. Manajemen publisitas tidak menjamin bahwa sefrekuensi publisitas itu korporasi akan mampu mendongkrak penjualan. Maksudnya sebuah korporasi yang frekuensinya begitu terus, konsumen akan mengalami suatu kebosanan dengan produk tersebut. Maka dari itu sebuah produk tersebut akan mengalami inovasi yang baik. Salah satu contohnya itu seperti Coca-Cola yang awal produknya itu adalah sebuah botol kaca dan berpindah mengalami inovasi seperti menjadi botol plastik. Dari selanjutnya itu proses penjualan tatap muka bila konteksnya perusahaan besar. Di sini memiliki 5 aspek: prospek terhadap calon, membuka hubungan, kualifikasi prospektif, mempresentasikan pesan penjualan,
Dan yang terakhir adalah pelayanan yang bertanggung jawab. Sekiranya cukup, saya kembalikan kepada Saudara Abdul Hakam. Baik, teman-teman sekalian, itulah tadi pembawaan materi yang kami lakukan dan telah kami diskusikan dalam 1 minggu terakhir ini. Kepada teman-teman sekalian, kami berterima kasih sebanyak-banyaknya telah memperhatikan materi yang telah kami sampaikan. Sekian dari kami, banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun hal-hal yang dapat diambil sebagai pelajaran itu murni datanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan banyaknya kekurangan yang kami lakukan pada saat presentasi murni datanya dari kami sendiri kelompok 4. Akhir qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.